Kalau dipertanyakan orang Minang itu mana yang berani mengeluarkan biaya sendiri sampai 0,5 M setiap Senin mesti keluar masuk tempat loak, mencari daerah-daerah terpencil, pasar untuk menemukan pakaian-pakaian yang sebenarnya atau benda-benda ini dikumpulkan kemudian dibersihkan dan keluar biaya lagi kan? Ya. Kita belum ngitung soal tenaga loh. Dan kenapa harus diputus di perjalanan dan kenapa mesti di stop? Nah, gimana ini peran pemerintah daerah sebenarnya? Jadi saya tamat sekolah menengah farmasi tahun 8. Farmasi, apa kaitannya sama ini nih? Ternyata setiap baju punya cara pembawaan yang tidak sama. Iya. Hanif Speak Up. Hanif speaking bersama orang-orang hebat. Dan kita saat ini ada di Andri Tansil. Dan ini orangnya. Selamat siang, Ko. Ya, siang. Sehat? Ya. Alhamdulillah. Kita akan bersama Ko Andri Tansil. Seperti apa kehebatan beliau ini. Dan ini case pertama kita. Tokoh pertama, orang pertama yang akan kita bahas dalam Speak Up. Hanif speaking bersama orang-orang hebat. Speak Up, Hanif speaking bersama orang-orang hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini merupakan episode pertama. Kenapa saya bilang dengan orang-orang hebat? Karena orang yang akan dibawa, yang akan saya wawancarain, yang kita ajak ngobrol ya luar biasa. Seperti yang satu ini, coba lihat nih di sekitar saya. Ini unik, menarik. Ada sejarahnya, ada fakta-fakta menarik, empirik, bahkan sampai ke negeri Cina katanya. Kita akan ulas itu lebih jauh. Tapi kita lihat dulu siapa sebenarnya orang yang saya maksudkan. Ko Andri Tansil. Betul ya, Ko? Betul. Dipanggil dengan? Koan. Koan. Ini maaf, bukan rasis maksudnya. Ya. Memang ada keturunan Tionghoa. Ya, jadi kakek saya memang asli dari Cina, merantau ke Sumatera Barat. Terus orang tua saya lahir di sini, dan saya pun lahir di sini. Sudah berapa tahun berarti berkecimpung di balik konteks kecantikan khusus terkait dengan adat dan budaya Sumatera Barat? Kalau saya dalami benar sejak saya mau bikin buku tentang sudah punya buku? Belum tercipta. Sudah ada tapi sudah belum ada, naik. Tapi belum naik. Tapi nanti kita bahas ya. Iya. Jadi itu sudah 10 tahun lebih kurang. 10 tahun lebih kurang. Tapi kalau untuk yang membuat wanita-wanita Sumatera Barat jadi cantik sudah berapa tahun? Saya dari Tata Rias dari 97. 97? Iya. Kok dihitung berapa tahun tuh ya? Gila, lama benar. Lama benar. Dan saya mendengar kalau sudah menyebut ya, nama Andri Tansil, itu dalam tanda kutip skalanya sudah nasional. Bukan 97, maaf, 87. 87 malah, ya Allah. 87. 97 saya ke Padang. Jadi nanti silakan diketik aja Koan atau Andri Tansil, itu akan ketemu. Ya, gampang sekali melihatnya, mencarinya. Dan yang pasti, kenapa saya bilang orang hebat, satu, beliau adalah orang yang berkecimpung di dunia kecantikan, membuat wanita-wanita Sumatera Barat menjadi cantik, menjadi sentral, jadi tolak ukur untuk pengantin-pengantin wanita di Sumatera Barat dan Padang khususnya. Dan yang kedua, bahkan menghasilkan, ini kalau saya bilang beliau ini produsen nih, produser, menghasilkan talenta-talenta model. Udah Uni Sumbar beberapa nama yang besar saya lihat, bahkan nasional. Saya masih ingat Momo nih, Momo tuh keren banget gitu. Ini tangan dingin beliau nih. Bahkan sampai ke ajang Putri Indonesia juga ada gawean beliau nih di dalamnya. Ya. Dan terakhir penulis buku, dan yang paling menarik nanti kita akan bahas itu adalah Koan menulis buku dan mengangkat hampir 10 tahun mencari aslinya barang-barang pengantin Sumatera Barat. Ini kita lihat dulu nih dari pengalaman Koko sebagai hairstylist dan juga makeup artist Sumatera Barat. Ya. Ini bisa diceritakan sedikit suka dukanya nih. Oke. Bagus saya menyebutkan background saya dulu ya. Background. Jadi saya tamat sekolah menengah farmasi tahun 8. Farmasi, apa kaitannya sama ini nih? Jadi saya selesai itu angkatan 8687 di Sumatera Barat, di Padang. Jadi setelah itu saya sambil nunggu ngelamar kerja, saya belajar untuk hairstylist di Rudi Hadiswarno. Oh, hairstylist duluan? Iya, sebelum makeup artist. Iya, hairstylist tahun 87. Itu saya belajar 1 tahun, kemudian selesai saya ke Bengkulu.
Terus di Bengkulu saya 10 tahun untuk kerja. Sebagai? Menekuni sebagai capster. Ya kan? Oh, sempat ya? Ya, jadi istilahnya saya bekerja di sana, kemudian saya belajar juga make up. Iya. Kemudian saya ikut-ikut kompetisi di Bengkulu. Tapi itu bakat apa gimana itu? Atau memang karena belajar atau bakat alam? Memang sebenarnya saya awalnya tuh ke desainer. Tapi Desainer karena juga? Jadi awalnya tujuannya ke desainer, tapi karena desainer itu biayanya cukup besar, mahal ya. Makanya saya beralih ke hairstylist yang biayanya cukup minim kan. Nah, jadi kemudian setelah saya sambil kerja, kemudian saya belajar secara otodidak untuk make up melalui majalah-majalah. Kemudian, otodidak ya? Ya, otodidak awalnya. Kemudian saya belajar secara otodidak, kemudian saya ikut-ikut lomba. Setelah otodidak langsung ikut lomba, berani? Lomba, iya, tapi tingkat provinsi. Iya. Kemudian saya juara mulai dari harapan, kemudian akhirnya saya mendapat juara umum. Yes. Itu kan berapa step tahun by step? 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun stepnya. Jadi karena lomba itu kan setiap tahun ada. Jadi setiap tahun saya lomba dan maju juaranya. Nah, kemudian akhirnya saya mendapatkan juara umum, saya stop di Bengkulu. Kemudian saya lomba lagi di tingkat nasional. Dan saya masuk ya ke 3 besar masuk untuk lomba sanggul, lomba itu make up. Setelah dari Bengkulu? Setelah dari Bengkulu. Jadi setelah di Bengkulu saya juara umum, saya stop, tidak lomba lagi di Bengkulu. Baru saya lagi ke tingkat nasional. Dan setelah saya 10 tahun di Bengkulu, kemudian saya akhirnya balik lagi ke Padang. Oh, 10 tahun di Bengkulu, kemudian baru ke Padang. Artinya kalau dihitung-hitung secara matematis, cukup panjang masa yang dihabiskan di Bengkulu dengan konsep otodidak, tapi berhasil ya? Oke, kita akan lanjut lagi setelah ini. 10 tahun di Bengkulu, kemudian lanjut ke Padang. Baru setelah itu ke kancah nasional mencoba. Ya, saya di Padang saya mulai dari nol lagi. Nol lagi? Iya, saya ikut udah di sini nih? Ya, udah di Padang, saya ikut lagi di Padang untuk tingkat provinsi Sumatera Barat. Saya ikut lagi lomba make up sama lomba sanggul saya pernah. Nah, saya ikut di Padang dan juara. Kemudian saya coba ikut di tingkat nasional, tapi audisinya melalui foto. Jadi itu majalah perkawinan dulu yang lagi hits. Jadi itu audisinya melalui foto. Kita kirim foto, fotonya masuk, kita masuk menjadi finalis, baru kita ke Jakarta. Dan itu ya ada hasilnya sih, maksudnya ya masuk 3 besar masuk gitu. Artinya kalau dikumpul-kumpulkan prestasi itu sudah berapa piala nih, trofi? Aduh, banyak kalau dikumpul pialanya. Makanya saya keranjingan lomba. Makanya setelah sekarang ya saya membimbing anak-anak yang memang mau ikut kompetisi. Makanya anak-anaknya juga diarahkan untuk kompetisi ya? Iya, karena saya memang keranjingan lomba judulnya. Tapi kira-kira dengan keranjingan lomba itu positif apa negatif sih? Positif sih. Positif, karena ya? dengan lomba itu kita diuji kecepatan kerja. Kita waktu 45 menit kita bisa menyiapkan satu tata rias yang cukup sulit. Seperti pengantin, dalam waktu 45 menit harus selesai. Tapi dalam kenyataannya kalau lagi make up pengantin beneran, itu emang dikejar waktu juga? Iya, karena kan kalau pengantin kan istilahnya ada waktunya, jam sekian dia nikah, berarti kita harus kerja sekian jam gitu loh. Tapi beda dengan kondisi yang sekarang gitu loh. Iya. Tapi itu berhasil, artinya dengan konteks kompetisi tadi membuat siap mental ya, ketika terjun ke kondisi yang sebenarnya. Iya, betul. Sudah berapa banyak anak-anak didikan Koko nih kalau dihitung-hitung? Aduh, banyak kalau dihitung sih, dari pertama di Padang dari 97 sampai sekarang lupa ya. Mau dihitung berapanya lupa. Tapi penuh prestasi juga ya semuanya? Rata-rata karena istilahnya itu kan tergantung pribadi mereka lagi. Kita sudah mengarahkan tergantung nasib di atas panggung. Ya kan? Jadi tergantung nasib anak itu di atas panggung apa yang karena terjadi. Tidak sebatas skill ternyata ya. Ada juga yang sampai gemeteran ya, di panggung. Itu nyali lagi. Nyali dan bakat ya. Oke. Kalau diajukan pilihan hairstylist sebenarnya atau makeup? Sama. Nah, dalam kaitannya dengan tadi punya anak-anak binaan yang menghasilkan mereka dengan karya-karya menjadi orang hebat, itu kan juga tidak sedikit. Yang kedua yang saya lihat terkait dengan talent model tadi.
Saya ingat Anggun. Anggun itu tangan dinginnya Koko bukan ya? Iya. Jadi istilahnya kalau anak model itu kan kalau kita make up kita butuh model. Iya. Ya kan? Nah, di sana kita bisa lihat model yang punya talent yang bisa go ke nasional dan dia punya istilahnya punya sesuatu yang dia sendiri nggak tahu gitu loh. Nah, tugas kita adalah mengarahkan mereka. Koko nyarinya gimana? Sebenarnya di Padang sih banyak agensi. Mereka punya agent-agent yang ini. Cuma kadang-kadang penyalurannya agennya itu kan stop sampai di Padang aja. Untuk ke nasional mungkin dia nggak punya biaya, ya kan? Nah, jadi di situ butuh support dari kita untuk mensupport, mendorong anak tuh, ayo kamu ke pusat dengan tinggi kamu yang 175. Tapi gitu kan nggak cukup dengan support dana saja, sense of untuk ngerasa ini pantas, ini pasti bisa. Nah, itu kan yang Koko miliki, itu kan? Makanya saya targetkan ke mereka gini, 2 tahun. 2 tahun. Lu pindah ke Jakarta, 2 tahun kalau nggak berhasil, terserah lu. Tapi kalau lu istilahnya kelihatan grafiknya naik setelah 2 tahun, berarti ada kans untuk maju di sana. Oke. Berarti yang Koko pilih kemudian selama 2 tahun digodok dulu di sini nih? Ya, jadi istilahnya di sini kita asah dulu. Ada event kita lempar. Apanya yang diasah nih? Semuanya, jadi attitude-nya juga termasuk attitude, karena di Jakarta itu butuh attitude, bukan cantik aja. Lo cantik tapi attitude lo nol nggak kepake. Oke. Gitu. Ini penting nih buat para model-model nih yang ada di Sumatera Barat, bukan bahkan di Indonesia, attitude ya. Iya. Oke, yang kedua? Kemudian mereka kan harus di Jakarta itu kan peragaan busana itu banyak. Mulai dari casual sampai pakaian gaun malam, itu kan jalannya tuh beda-beda. Cara membawakan pakaian itu kan beda-beda. Nah, di Sumatera Barat ini ada beberapa pendidik yang bisa mendidik anak-anak itu sehingga menjadi bisa membawakan semua baju, semua kostum yang artinya dibutuhkan. Tidak semua model yang mampu membawakan jenis baju yang berbeda. Enggak semua. Oh gitu ya. Jadi nggak cukup cantik, tinggi, pinter, tapi ternyata setiap baju punya cara pembawaan yang tidak sama. Iya. Oke, kita masih akan lanjut, masih di Speak Up. Tentu saja ini akan semakin menarik perbincangan kita dengan Ko Andri Tansil. Setelah yang kedua, cara menggunakan pakaian tadi, artinya ada kemampuan cara membawakan. Apalagi? Di samping itu, anak itu harus siap mental. Karena di kota besar harus bertarung dengan ratusan bahkan ribuan orang yang ingin menjadi diva di sana. Maksudnya untuk orang yang menjadi model, pengen jadi top model itu banyak, bukan 1-2 orang. Dari semua provinsi itu numpuknya di Jakarta, ya kan? Tapi kalau kita nggak punya skill yang lebih dari yang lain, kita nggak dilirik orang. Itu bedanya. Oke, tapi berhasil. Ya. Anggun cukup berhasil. Ya. Cukup berhasil sih. Ada Anggun, ada Meme yang Meme juga nih. Ya, Meme sebenarnya itu bukan tangan saya sih, tangan mereka sendiri. Cuma saya yang mendorong mereka melalui kesana. Melalui. Artinya kalau tidak melalui tangan dingin juga mustahil kan? Ya, setiap orang punya bakat alami, tapi ketika tidak ada yang ngarahin, ya mereka yang sendiri jalan pengen ke sana gitu. Cuma saya bilang kalau ke sana ya harus siap mental. Ya, saya dengar juga soal Uni Sumbar nih. Nia. Ya, ada Nia juga saya pegang tuh dari umur 13. Ops, lama sekali dari SMP saya ngarahkan sampai dia menjadi Uni Pesisir, kemudian menjadi Uni Sumatera Barat. Cuma langkahnya terhenti waktu ke audisi Putri Indonesia. Kira-kira kenapa kok? Ada something lah yang nggak perlu saya sebutkan di sini. Something lah ya dalam tanda kutip ya. Ya, jadi istilahnya ada yang menjegal gitu kan. Itu biasa ya, soal jegal menjegal itu ya. Iya, itu istilahnya kita nggak perlu sebutkan nama orang, tapi istilahnya kita sudah tahu ya udah ini terjadi ya udah. Padahal kalau secara keseluruhan penilaian dia memenuhi syarat ya. Iya. Oke. Tapi artinya pengalaman yang cukup banyak ya Koko jadi lebih banyak tahu menghadapi kondisi-kondisi itu dan mental itu yang dipersiapkan ke anak didiknya untuk siap ketika ada di kondisi yang sebenarnya. Iya, sama kayak Intan Aletrino juga istilahnya saya yang runner up. Ya, yang runner up. Jadi saya persiapkan dulu waktu di Sumatera Barat. Jadi saya menghantar dia sampai mendapatkan Selempang Sumatera Barat.
Kemudian saya lepas karena banyak orang yang mau Yang kepengen ya. kepengen istilahnya ini tangan gua ada di sini, ya udah silahkan, aku bilang kayak gitu. Cuma tugas aku mulai dari audisi sampai selesai Intan mendapatkan selempang Sumatera Barat, saya lepas. Jadi setelah itu banyak orang yang coba ngambil. Ya. Oh my God. Oke, baik, kita akan masih di Speak Up bersama Andri Tansil. Ada yang menarik, saya pernah dengar cerita bahwa Koko tidak hanya sekedar mengambil atau melirik mereka yang sudah di agensi, tapi kadang-kadang ketemu di sekolah atau di jalan, di mall. Ya, kadang saya pernah dapat model tuh dari yang Silvi yang sekarang kerja di Bank BRI. Saya ketemu dia di UNP. Begitu saya jadi juri untuk sebuah kompetisi di Universitas UNP. Jadi begitu saya lihat, ini cantik, tinggi gitu kan. Setelah selesai acara saya deketin. Kamu model? Ya, mau nggak jadi model? Aku ngomong kayak gitu. Katanya oke, katanya kan. Akhirnya saya sebenarnya kalau saya mengorbitkan satu orang model ini saya pakai terus, agak beberapa event gitu, agak 5 sampai kadang 10 event. Saya pakai terus sampai namanya diingat orang. Kemudian setelah anak ini diingat orang, baru saya lepas. Yuk yang mau pakai silahkan, gitu loh. Jadi saya bukan agensi, saya hanya menemukan bintang yang istilahnya ada berlian nih belum diasah, gua asah gini sampai dia mengkilat dan orang melirik dan melihat dia. Nah, sehingga orang itu gua pengen beli gitu loh. Jadi itu tugas saya sih sebenarnya itu aja. Jadi sehingga dia sudah hits, ya udah saya lepas gitu. Nah, ini yang saya bilang attitude tadi. Setelah dilepas, artinya mereka sebelum keluar dari cangkangnya, sebelum mereka sebenarnya sadar mereka adalah berlian gitu. Kan yang ngasah itu tidak sedikit kerjanya untuk membuka. Iya, itu tergantung pribadi sebenarnya. Ada orang yang mengingat, ada orang yang lupa gitu loh. Suka dukanya di mana tuh? Aduh, kalau sebenarnya kita sih nggak mengharapkan suatu balas jasa sih sebenarnya kan. Jadi sebenarnya cuma mereka misalnya sudah pergi ke Jakarta atau kemana, pulang cuma ngelihat kita aja, alhamdulillah sudah seneng ya. Jadi nggak perlulah membawa sesuatu yang yang cukup mahal atau apa, enggak, kita nggak butuh itu. Kita cuma butuh lu masih ingat gua, ya udah. Bawa nih sama gua, lu dulu jalan gitu ya. Cuma tapi kalau dikasih rentang nih kayaknya udah mulai berkaca-kaca. Masih di Speak Up, Hani speaking bersama orang-orang hebat. Ini orang hebat yang saya maksudkan dari beberapa bagian yang kita ceritakan tadi itu baru ujungnya. Nanti masih akan banyak kehebatan dari Ko An ini akan kita coba bahas. Dan tadi saya ngelihat sensitivitas yang luar biasa, yang seakan-akan saya ngelihat dari seorang ayah nih, kayak orang tua nih. Ketika artinya memang tidak banyak tuntutan kayaknya yang saya rasakan ke anak-anak model yang sudah lahir dari tangan dingin ini. Gitu. Tapi paling tidak kehadirannya saja. Datang, senang sekali gitu ya. Tapi dari 10-100%, kira-kira berapa persen tuh yang memberikan konteks dalam tanda kutip attitude tadi, memperlihatkan itu? Sebagian besar sih memang istilahnya mereka masih sowan ke sini gitu kan. Tapi istilahnya kita cuma balik supaya dia ingat dulu gua berjuang buat ini gitu loh. Tapi istilahnya kan seperti Anggun, kita sama-sama berjuang untuk menjadi dia seorang putri Sumatera Barat untuk utusan dari Sumatera Barat. Kita sama-sama ke Mentawai semua. Jadi istilahnya sampai sekarang silaturahmi itu tidak terputus. Masih jalan ya? Ya, jadi apa-apa dia selalu kontak ke saya gitu loh. Jadi seperti kita orang tua keduanya gitu. Nah, itu walaupun cuma telepon senang ya udah minta ampun gitu ya. Jadi istilahnya sampai sekarang silaturahmi itu tidak putus gitu loh. Jadi sebenarnya cuma itu sih yang kita harapkan gitu. Berarti yang berkaca-kaca tadi itu ada sebagian yang ternyata tidak ingat. Ya, ada. Ketika sudah punya nama besar gitu. Iya. Jadi barangkali ini peringatan juga masukan buat kita nih, khusus para model nih. Ko An tadi bilang attitude itu menjadi hal yang sangat luar biasa, bahkan dimanapun sebenarnya, tidak hanya di kota besar. Ingat dari mana kita berasal, ingat perjuangan bahwa
kita hadir saat ini bukan karena kita sendiri. Jadi hanya sekedar sowan, hanya sekedar say hi, telepon, nggak mesti beri ini beri itu. Itu bukti bahwa saya menghargai bahwa ketika saya ada itu karena orang lain. Nah itu potensial ya sebenarnya ya. Oke Koan, nanti kita mau lihat ini nanti nih. Ini apa lagi nih? Belum lagi soal buku yang saya dengar dalam tanda kutip perlu kita analisis lebih jauh. Kenapa bisa seperti itu? Ya. Itu mengerikan nih. Harusnya orang Sumatera Barat mendukung. Kita akan segera kembali. Honest Speaking bersama orang-orang hebat. Masih dengan Ko Andri Tansil yang lebih dikenal dengan Koan. Ini alamat salonnya di Jalan Tamrin. Nomor 8B. 8B. Hairstylist bisa. Menarik, sebenarnya saya sudah pernah coba. Kemudian makeup pasti. Ya. Apalagi pakaian banyak ya. Ya, Pakaian pengantin, desainer, karena beliau ini juga seorang desainer dari pakaian pengantin internasional bukannya arahnya dulu? Nggak apa-apa itu jangan disetor. Ya nggak apa-apa, ini bukti bahwa memang orang lanjut aja kan lanjut. Nih, ini kalau naik ke lantai 2 ini sebenarnya banyak sekali desain-desain pakaian pengantin internasional maupun Sumatera Barat. Bahkan yang lebih luar biasa nanti kita akan lihat beliau ternyata sudah mulai menyentuh aslinya Sumatera Barat seperti apa. Bahkan kalau dari cerita tadi di belakang layar sampai ke Cina, ke negeri Cina untuk membuktikan kebenaran perjalanan sejarah tentang adat budaya Sumatera Barat yang sebenarnya. Itu berasal dari mana? Ini kehebatannya, dan bukunya itu sudah ditulis, daminya sudah ada, dan saya coba baca, lihat sekilas. Itu luar biasa, hampir 17 kabupaten. 17 kabupaten kecuali Darmas Raya. Ya. Mentawai juga masuk. Ada. Nah, itu yang dilihat itu aslinya, pakemnya. Artinya kalau kita coba lihat di medsos, cara ngelihatnya apa? Detail untuk apa jadul ya? Aksesoris jadul aksesoris, ya. Itu nggak ditemukan original. lagi original. Jangankan anak muda sekarang, orang tua kita dulu aja kadang-kadang nggak tahu ini apaan coba. Nah, Koko menghabiskan katanya hampir 1,5 M nilainya untuk melihat, mencari, menemukan realnya ini. Tapi kita mau tahu didukung nggak oleh Pemprov Sumatera Barat. Akan seperti apa ceritanya tentang bukunya yang sampai saat ini juga belum naik-naik. Saya nggak tahu dalam tanda kutip ada masalah apa. Padahal itu adalah ekspektasi yang luar biasa, ikut memperjuangkan dan memperhatikan budaya Sumatera Barat. Apakah hanya karena persoalan beliau bukan orang Minang? Atau apa dibalik itu? Kita akan coba lihat itu, kita akan kejar informasinya. Oke, masih di Speak Up, Honest Speaking bersama orang-orang hebat. Tentu saja masih bersama Ko Andri Tansil. Dan yang menarik tadi kontraknya sudah ada, didesain sudah hampir 10 tahun. Dengan bukti-bukti yang jelas. Ya. Artinya dalam pandangan mata sebenarnya ketika kontrak sudah ada, buku launching dong, keluar. Ini boleh cerita sedikit kok. Gimana perjalanan? Ya, awalnya itu perjalanannya sebenarnya saya mau membuat suatu karya 25 tahun Andri Tansil berkarya sebenarnya. Awalnya. Jadi saya mengharapkan ini bisa launching di tahun itu. Tapi ternyata lewat sampai sekarang. Jadi sebenarnya semangatnya udah redup sih. Jadi ya kalau tidak keluar ya udah nggak apa-apa. Anggap aja saya pernah berbuat sesuatu tapi tidak kelihatan. Ya, jadi segala cara sudah saya coba. Jadi mau minta ke sini ke situ, minta tolong bikinkan surat bahwa ini didukung oleh Pemda Sumatera Barat. Tapi sampai detik ini tidak dapat. Ya, jadi sebenarnya waktu bikin buku ini kita diaudisi. Jadi diaudisi beberapa orang yang untuk yang menggarap buku ini. Nah, tapi istilahnya kebetulan saya dipilih, kemudian digandeng oleh brand, ya. Jadi
karena saya juga termasuk muah. Jadi buku ini mulai penggarapan dengan photoshoot awalnya. Karena waktu photoshoot membutuhkan barang-barang yang original. Iya. Saya menyanggupi, saya bersedia mendapatkan ini semuanya. Nah, kemudian saya juga dibantu oleh disebutkan nama nggak apa-apa ya, Ibu Sofiani, yang membantu saya dan tim saat itu. Waktu photoshoot saya dibantu oleh timnya Ibu Sofiani, yaitu namanya Doris. Saya ditemenin di sana, Doris yang membantu saya. Saya takut apa yang saya buat ini nanti salah. Otomatis kan 2 kali kerja. Mendingan saya dipandu gitu. Oke. Baik, kita akan lanjut lagi ceritanya. Bagaimana persoalan ini sampai terjadi, perjalanan dari buku karya seorang Andri Tansil. Setelah photoshoot, ternyata ada something yang ke Ibu Sofiani karena beliau mendukung saya, mensupport saya. Jadi Ibu Sofiani bilang ada yang menelpon gitu kan. Bu, mangga ada orang awak yang di kokan katanya. Itu bahasa Minang Kenapa bukan orang kita? Kenapa bukan orang Minang? Gitu orang Minang gitu. Mangga harus orang Cino. Gitu. Oh my God. Jadi istilahnya istilahnya dia mau dan mau berbuat dan mau melakukan, ya saya support katanya. Tapi kan maksudnya masih ada orang awak yang bisa. Gitu. Mana? Ya, tapi kan istilahnya kan dengan berkata seperti itu, saya pun terkaget gitu. Iya. Loh, oh masih ada ya seperti ini. Kan begitu pikiran saya. Aneh gitu. ya? Jadi yang saya pikirkan, oh masih ada ya. Maksudnya saya padahal orang tua saya lahir di sini, di Sumatera Barat, di Indonesia. Kemudian juga saya lahir di Sumatera Barat. Tapi kenapa kita tidak boleh disebut orang Sumatera Barat? Bahasa Minangnya lancar. Jadi istilahnya masih ada perbedaan itu ternyata gitu loh. Ya udah saya jalanin, tetap saya jalan. Kalau saya ngelihatnya nggak sebatas itu kok. Kalau dipertanyakan kenapa harus orang Cina, orang Minang mana? Yang menulis itu mana? Jadi saya membutuhkan biaya sekitar 0,5 M sudah habis nih untuk mendapatkan. Sampai beliau nelfon itu, yang menelpon itu. Untuk barang-barang itu saya sudah habis untuk photoshoot semua segala macamnya itu habis sekitar 0,5 M saya habis. Biaya sendiri? Biaya sendiri. Sedangkan ada yang istilahnya minta support ke Pemda dengan biaya 0,5 M untuk menciptakan buku ini, tapi nggak dapat. Nah, saya dengar sih ada seseorang gitu kan yang meminta itu, tapi tidak terrealisasi karena dari Pemda tidak ada anggaran. Nah, saya sudah lakukan itu, tapi terhenti. Nah, itu yang saya sayangkan. Padahal buku ini sebenarnya bukan buat saya pribadi. Kalau saya lakukan ini sebenarnya buat anak cucu. Ya kan, buat anak cucu kita nanti, biar mereka tahu, oh ini loh tentang asal usul Sumatera Barat itu, oh dari Agam ini bajunya, dari istilahnya dari Solo ini gitu kan. Jadi sebenarnya saya berpikir panjang untuk itu gitu loh. Jadi tujuan saya sebenarnya karena saya melihat, saya sampai survei ke museum. Museum punya apa tentang Sumatera Barat? Museum punya museum mana saja nih? Aditya Warman. Ya, jadi istilahnya mereka hanya punya fotokopi. Istilahnya dari setiap kabupaten ada buku-buku yang zaman dahulu mungkin diproduksi. Jadi hanya berupa fotokopi, itu pun saya fotokopi ulang supaya itu untuk panduan apa aja yang saya butuhkan untuk setiap kabupaten. Nah, setelah saya lihat, aduh ternyata memang Sumatera Barat nggak punya buku tentang itu, gitu loh, tentang pengantin Sumatera Barat lengkap. Nah, ada beberapa buku yang saya lihat di museum itu yang produksi adalah dari orang bule. Dia menggunakan bahasa Inggris untuk setiap perhiasan seperti ini. Maksudnya ya perhiasan ini detail dia foto, terus dia menjelaskan ini apa gitu kan. Nah, itu ada beberapa orang bule yang membuat buku itu dan itu tersimpan dengan rapi di museum. Ada. Nah, kalau barang-barang yang asli itu museum memang punya. Tapi itu masih disimpan, tidak boleh dikeluarkan. Dan tidak boleh dipublish ya? Jadi istilahnya
saya butuhkan ini untuk saya bikin buku, berarti saya harus menyiapkan sendiri semuanya. Nah, mulai dari situ saya hunting. Saya kebetulan waktu itu setiap hari Senin saya off, jadi saya pergi ke Bukit Tinggi. Dengan siap duit sekian juta saya bawa dan saya pergi tuh kayak seperti pemulung ke tukang loak gitu loh. Saya ke barang-barang yang jual barang-barang antik. Saya ambil, saya beli, kemudian sampai Padang saya sepuh. Jadi istilahnya memang betul-betul. Dan sepuh juga mahal kan? Iya. Jadi makanya itu seperti pemulung yang setiap Senin pergi ke Bukit Tinggi, ambil kain yang boleh dibilang ini sudah mau lusuh, udah sobek-sobek ini mestinya kan dibuang kan. Tapi saya bilang ini sejarah harus saya simpan. Makanya saya punya beberapa koleksi yang saya sendiri pertama tidak tahu ini dari mana dan apapun. Saya nggak mengerti. Jadi dengan membeli, saya pelajari. Kemudian saya juga waktu itu dari Ibu Gubernur membuat buku tentang pakaian adat Sumatera Barat dan wanita Sumatera Barat. Nah di situ saya banyak belajar dari Ibu Rauda Thaib. Butuh berapa tahun untuk mengumpulkan koleksi-koleksi tadi? Kalau perjalanannya yang setiap Senin itu tadi 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun saya boleh dibilang saya punya lengkap ya, maksudnya. Sebenarnya target yang dicapai itu 6 bulan. Jadi saya ngebut 6 bulan untuk bikin buku. Tapi beberapa perhiasan ini saya sudah kumpulkan 2 tahun lah lebih kurang. Ada beberapa perhiasan yang memang sebelum saya bikin buku saya sudah punya. Ya, jadi istilahnya setelah itu saya makin cinta Sumatera Barat. Setelah saya bikin buku, saya makin dalam hati saya, aduh, gua kok makin makin suka ya. Jadi seperti tukang loak kita makin pergi, fokus ke sini ya. Kita ke Bukit Tinggi, barang ini semestinya sudah di dalam kardus sama orang pelaminan lama kan ada disimpan di itu. Bu, bongkar Bu, kataku kan, aku pengen lihat. Oh, berarti sampai ke pelaminan di daerah-daerah. Iya, yang orang-orang lama, pelaminan lama. Jadi disitulah kita dapat barang-barang yang memang sangat jadul ya. Dan mereka mau jual? Ya, mereka jual murah. Jual murah ya? Karena mereka nggak tahu gitu loh. Istilahnya sebegitu untuk apa. Ya, untuk apa gitu loh. Jadi disitulah saya belajar seperti saya dapat baju-baju yang ini kan. Kebaya kurung, istilahnya baju kurung untuk pengantin. Itu yang umurnya sudah 50 tahun juga saya dapatkan gitu. Tapi masih bagus kelihatannya ya? Iya, saya rawat. Ini saya sesak sendiri nih ngelihat kalau begini, ngelihat tipikal kita orang Sumatera Barat yang harusnya memberikan penghargaan atas perhatian. Kenapa sih mesti rasis memikirkan latar belakang orang dari daerah mana? Bukannya perhatiannya itu yang lebih luar biasa. Kalau dipertanyakan orang Minang itu mana yang berani mengeluarkan biaya sendiri sampai 0,5 M setiap Senin mesti keluar masuk tempat loak, mencari daerah-daerah terpencil, pasar untuk menemukan pakaian-pakaian yang sebenarnya atau benda-benda ini dikumpulkan kemudian dibersihkan dan keluar biaya lagi kan? Kita belum ngitung soal tenaga loh. Dan kenapa harus diputus di perjalanan dan kenapa mesti di stop? Nah, gimana ini peran pemerintah daerah sebenarnya dalam kondisi ini? Harusnya nanti kita akan bahas lebih lanjut. Buku yang sudah dikontrak, sudah tanda tangan kontrak, kenapa bisa putus? Ada masalah apa? Kita masih di Speak Up, Hanif Speaking bersama orang-orang hebat. Dan ini menarik sekali ceritanya sampai saya sendiri emosional nih kok. Emosional. Kok ada yang sebegitunya? Ya, saya yang tidak mengalami sendiri bisa marah seperti ini. Apalagi Koko yang ngabisin tenaga, perhatian, biaya yang tidak sedikit. Saya percaya 10 tahun bukan masa yang sedikit, pendek, yang sedikit. Bahkan sampai saat ini nggak pernah padam untuk melihat. Saya ngelihat tadi gimana beliau ini melihatkan ini dengan ekspresi yang berbinar, dengan motivasi yang luar biasa. Cerita satu-satu, bagian per bagian. Kelihatan sekali bahwa rasa cintanya itu barangkali kalau dipertanyakan ke kita mungkin 10-20 kali lipat lebih tinggi terhadap apa yang ada di depan kita ini. Berani sampai mengumpulkan sampai ke tukang-tukang loak juga ya. Dan terakhir saya dengar untuk mempelajari
sulaman itu sampai ke negeri Cina. Iya. Nah, jadi awalnya saya melihat ini sulam seperti Kapalo Peniti, sulam Bandang Ameh, sama sulam Suji. Itu saya telusuri dulu dari mana asalnya. Kemudian saya tahu, saya coba pelajari lagi barang-barangnya. Sulam-sulam ini saya kumpulkan seperti ini kan, saya kumpulkan. Jadi motifnya saya pelajari. Kemudian akhirnya saya pas saya ke Cina, saya telusuri gitu loh. Benar nggak ini apa yang semua orang ceritakan tentang Sumatera Barat ini, yang sulamnya itu memang dari Sumatera Barat, dari Cina gitu loh. Asal-muasalnya gitu. Ya, asalnya gitu loh kan. Karena dulu istilahnya orang Cina berdagang ke pesisir selatan sama ke Pariaman awalnya. Nah, kemudian orang Cina itu membawa kerajinan ini dan mereka ngajarin orang-orang di Sumatera Barat untuk menyulam. Nah, sulam Suji yang di Koto Gadang itu saya dapatkan semua jawabannya tentang sulam menyulam ini di Museum Mao Zedong di Cina. Mao Zedong. Ya, di situ di situ ada satu ruangan yang penuh dengan sulaman. Seperti di Sumatera Barat memang ada dulu kan ranjang pengantin yang dari sulaman. Iya. Nah, itu kan kalau sekarang kan nggak ada lagi. Itu barangkali kita bisa searching nanti kali ya. Museum apa namanya? Museum Mao Zedong. Ya. Nanti kita coba lihat. Setelah saya lihat ke sana, oh iya ternyata betul. Seperti sulam Koto Gadang itu memang ada, motifnya pun ketemu. Jadi istilahnya motif yang di Koto Gadang itu ketemu. Persis. Iya, ketemu di sana. Makanya saya bilang, oh ternyata memang betul terjawab sudah, gitu loh kan. Nah, begitu saya pulang ke Sumatera Barat, salah saya adalah saya tidak dokumentasikan. Yes. Arti bisa dijemput kan sebenarnya? Bisa, kalau kita punya biaya kan kita bisa pergi ke Cina. Kita bikin dokumentasi, ya kan, khusus untuk bikin dokumentasi. Iya, untuk bikin dokumentasi ini benar loh. Sejarahnya memang begini gitu loh. Tapi bisa jadi masuk akal, bukankah dari sononya itu semua hampir banyak hal dibawa oleh pedagang-pedagang Cina tempo dulu kan? Iya, gitu termasuk kakek saya memang pedagang dari Cina asli. Kakek saya memang dari Cina datangnya. Iya. Kemudian mereka menikah di sini dan budaya itu dikembangkan. Akhirnya kan begitu ya? Iya, betul. Nah, sejarah itu yang sebenarnya mahal. Dan saya pikir ini memang perlu didukung sepenuhnya oleh pemerintah kota, pemerintah daerah. Harusnya mendapatkan dukungan dan support yang luar biasa, tidak hanya perhatian, tapi juga material segala macam. Tapi Mbok ya, kenapa yang saya pikirkan ini, kenapa justru ada penghambat, ada penghalang yang sebenarnya cetak buku itu begitu gampangnya sekarang. Tapi kenapa yang sudah ada tanda tangan kontrak sampai 10 tahun nggak lahir-lahir nih anak? Ini ibarat orang-orang hamil nih. Orang hamil hanya butuh 9 bulan. Ini 10 tahun, men. Oh my God. Kalau logikanya pasti ditahan. Karena kalau karena kalau tidak ditahan, buku ini pasti udah jalan. Tapi motifnya apa? Apa karena Cinanya tadi? Itu nggak tahu kenapa. Iya. Gimana bisa nggak sih kita melepaskan diri untuk memperlakukan seseorang bukan karena rasnya, tapi sekarang kita butuh untuk saat ini orang-orang yang memang memiliki kepedulian dan perhatian, apalagi untuk Sumatera Barat. Gila nih, coba tanya nih, jangankan saya misalnya nih, orang tua saya belum tentu tahu nih yang begini-beginian. Nah sekarang beliau yang koan ini mengumpulkan ini satu demi satu. Bukan karena ketidaktahuan, beliau belajar, dipelajari sejarahnya satu demi satu, dan ketika ditanyakan ini dari daerah mana, itu motif apa, sampai sebegitu paham, melebihi kita yang orang asli Minang dalam tanda kutip katanya. Siapa yang mesti disalahkan? Oke, setelah 10 tahun, apa yang kau lakukan untuk melahirkan buku ini? Bisa pernah dicoba kembali? Iya, aku sudah coba menghubungi Gramedianya juga. Sebenarnya udah capek sih sebenarnya. Lelah kan? Ya, sudah 10 tahun menunggu. Tapi cintanya nggak lelah kan? Nggak, cintanya nggak akan hilang gitu. Karena sampai detik ini pun aku kalau ketemu sesuatu, wah ini aset nih. Aset. Aku simpen gitu. Makanya aku pernah juga ngomong ke orang film kalau seandainya butuh sesuatu tentang backgroundnya, butuh misalnya pakaian adat yang asli gitu kan, zaman-zaman dulu
aku punya gitu loh, tapi bukan berupa baju kurung standar biasa ya. Memang yang baju kurung yang memang ada artnya ya. Ya. Jadi istilahnya memang aku punya gitu. Aku pernah menawarkan gitu, kalau seandainya bikin film butuh ini, aku bisa pinjamkan gitu loh. Kayaknya perlu tuh ngangkat film-film dengan kebudayaan latar belakang Minang asli ini. Nah, terus cerita gimana setelah, saya pengen tahu lebih lanjut, setelah ke Gramedia? Ya, jawabannya gimana? Itu terjadi sekitar 2 tahun yang lalu. Saya disuruh datang lagi gitu kan. Semangat lagi nih. Disuruh datang lagi, kemudian kayaknya ada nih. Iya, ada angin segar gitu. Ya, ada titik cerah nih kayaknya pengen dicetak. Terus sudah aku pergi ke sana, sudah ketemu dengan penulis gitu. Sudah ketemu dengan Gramedianya yang ngurusin buku aku, mentah lagi gitu loh. Jadi dia suruh aku produksi sendiri dengan biaya sendiri. Maksudnya setelah 2 tahun itu baru dia bilang, kalau bisa cari sponsor deh untuk ini. Maksudnya dari Pemda, mau nggak ngebeli buku ini 3.000 buku untuk dicetak gitu loh. Ya aku minta. Artinya Gramedia give up untuk nyetak gitu? Dia yang cetak, tapi biaya dari Pemda. Nah itu aku belum ketemu gitu loh. Jadi, tapi ke Pemdanya sudah? Aku kemarin coba beberapa ini orang lah yang bisa ku hubungin gitu kan. Nah ternyata memang tidak bisa gitu loh. Jadi makanya aku diem. Tidak bisa kenapa kira-kira? Ya itu juga nggak tahu. Maksudnya aku coba beberapa orang yang aku minta, bisa nggak tolongin ini. Aduh kayaknya nggak ada jalan gitu loh, buntu. Ya udah aku diem lah. Mendengar cerita dari Ko Andri Tansil soal buku yang terkendala cetak sampai yang diminta 3.000 kopi itu sudah menjelang 10 tahun yang tidak bisa. Penghambatnya apa, di mana tidak jelas. Setelah kontrak naik, kemudian pihak yang akan mencetak menjanjikan meminta untuk dibiayai oleh Pemda kalau bisa. Ke Pemda pun tidak dapatkan jawaban. Ini barangkali mohon bantuan teman-teman yang nonton ini, menonton channel ini, kira-kira komennya ke siapa mesti nih? Gimana pertanggungjawaban ini? Apa yang bisa dilakukan oleh Ko Andri Tansil, seorang pemerhati budaya asli Sumatera Barat yang ingin sekali menghidupkan kembali wacana ini, tapi justru terhambat dalam tanda kutip oleh siapa saya tidak ngerti. Silakan barangkali apa solusi yang bisa diambil sehingga bukunya Ko Andri Tansil ini bisa lahir dan kita semua anak-anak muda di Sumatera Barat bisa baca nih. Bahkan orang di luar Sumatera Barat bisa tahu seperti apa sebenarnya kekayaan budaya adat Minangkabau yang asli yang kita sebut jadul tadi. Oke, di Speak Up, Hani speaking bersama orang-orang hebat. Ini memang hebat luar biasa. Saya cobain kalau bisa lebih dari 2 jempol, saya angkat lagi nih jempol yang lain. Nggak bisa. Ini nih, selain buku tadi, mudah-mudahan ini ada solusinya, ada jalan keluar, dan itu bisa lahir yang 3.000 yang kita maksud. Mungkin tidak hanya 3.000, bisa 10.000, dan akan naik berkali-kali cetaknya, mudah-mudahan. Kepengen tahu nih. Ini saya aja kaget. Ini solok bukan nih? Solok. Ya. Solok. Ya. Saya tahu ini dari kain nih kok. Bener nggak? Yang di sini ya? Yang sekarang ya. Tapi ini aslinya. Ya. Dari Kuningan. Ya. Ini nyarinya di mana? Di Solo aja barangkali nggak susah ditemukan. Ya, ini dapatnya di Bukit Tinggi, di pengrajin. Jadi istilahnya orang tuanya itu bekas pengrajin. Ya. Dia menyimpan beberapa karya dari orang tuanya. Kebetulan istrinya punya pelaminan. Jadi saya pertama datang hunting, sebenarnya hunting kain ya. Iya. Nah tiba-tiba anaknya keluarin, "Bapak punya ini nih kok," katanya. Ya Allah. Wah ampun, kata saya kan. Saya kalau menemukan sesuatu saya nggak histeris. Iya. Saya cuma histeris. Kalau histeris jadi mahal dong. Iya. Makanya saya, aduh bagusnya lagi, aku bilang, itu mau dijual nggak? Ya udahlah kok, sekalian ngambil kain, sekalian ngambil ini. Keluarin semuanya. Ya. Nah di situ aku dapat kalung jalo. Kalung jalo dari Solo. Yang jalo yang asli, yang karang ya, yang kalau, banyak itu ya. Ya kalau sekarang kan hanya dari plat ya, cuma dibentuk, dipahat gitu aja. Kalau aslinya dari apa? Ini dari Kuningan juga, cuma yang dikarang seperti ini. Iya.
Dia ada berarti berat motifnya dong. yang timbul ya, berat. Berat jadinya ya. Jadi ada ininya, ada karangnya. Dan itu mungkin kalau sekarang carinya susah. Nggak ada lagi. Pengrajinnya yang susah sekarang. Iya. Karena di Padang sendiri pengrajin itu kalau usianya sudah meninggal, dia sudah lanjut, dia meninggal, tidak Generasinya nggak ada ada. generasi. Karena kerjanya susah. Iya, Dan sebenarnya anak-anak sekarang mana mau yang begitu. itu. Jadi sebenarnya Koto Gadang itu menyimpan pengrajin. Nah, itu pengrajinnya merantau sebenarnya ke Koto Gede di Jogja. Pengrajin perak yang di Koto Gede itu sebenarnya dari Koto Tapi Gadang. Koto Gede kan Koto Gadang juga. Iya, sama juga bahasanya Iya. bahasa Jawa. Iya, iya. Nah, jadi setelah aku telusuri ternyata memang betul perantau Minang merantau ke Kota Gede, Kota Gede. untuk membuat perak. Iya, iya. Nah, disitulah Iya, situ pengrajin perak ya? pengrajin perak yang terkenal itu di Jogja itu dari Koto Gadang. Oh, Masya Allah. Ini kalau kita lihat bahannya, kalau yang pengrajin pasti susah dibandingkan dengan bahan yang lebih simpel yang sekarang ya, lebih lunak ya. Iya. Kalau ini berat dan kebayang kalau bahan ini dijadikan kalung yang begitu banyak, Ya, pasti anak daronya sendiri Iya. istilahnya berat. berat. Iya. Nah, terus yang kedua, ini kan sudah berapa tahun coba ketika disepuh di istilahnya apa sepuh ya? Ya, disepuh. Disepuh itu bersihnya kinclong lagi kayak emas beneran. Kalau sekarang yang barang-barangnya itu yang saya lihat itu gampang ini ya, gampang berubah warna. Iya. Bahkan Kalau sekarang kan banyak yang di chrome. di chrome ya. Ya, kalau ini memang asli kuningan dan perak gitu Yes. loh. Ada beberapa saya dapatkan memang dari perak. Perhatian saya memang ke ini nih yang dari tadi. Ini aja bermain dengan paku coba. Ya. Itu di dalamnya kayu. Di dalamnya kayu. Oh my god. Jadi memang lebih hebat ya orang-orang dulu ya. Iya. Karyanya, cara mereka berpikir, artistiknya, dan kemampuan mereka untuk menghasilkan karya dengan tahan lama. Kalau ini apa lagi nih? Ya, Gede banget. Itu kalau di searching di Google ada. Ada. Dibuat pakaian adat Kurai. Oh, kurai. Ya, jadi Kurai itu mereka memakai gelang ini kondisinya seperti ini. Oh, jadi ini gelang. Ya. Mereka menggendong, tidak begini kondisinya. Kalau di jadi foto, ini ke bawah? Ya, kalau di foto dia begini kondisinya. Dia seperti menggendong. bawa tas ya? Ya. Jadi ini Laki-laki perempuan? Perempuan. Ini lawannya. Oh, gitu. Jadi ini juga aku dapatkan di Bukit Tinggi. Dan ini memang asli temannya ini, pasangan asli, ini? Iya. Oh. Jadi ini kambui kalau di Kurai namanya kambui, dan ini adalah mainan dari kambuinya itu sendiri. Oh my Dan God. ini ada ku ketemu barang ini yang asli ada di museum, dan ini ku dapatkan di Bukit Tinggi. Oh, yang adanya di museum cuma satu-satunya gitu ya? Di museum pernah aku lihat. Jadi ini terbuat dari perak. Jadi ini sebenarnya kalau perempuan Minang dulu dia Iya. pakai baju kurung, Iya. terus posisinya seperti ini. Dan ini tangannya? Ya, Dua-duanya kiri kanan dua-dua ya? kiri kanan. Jadi dia berfoto tuh seperti ini kondisinya. Ih, kebayang anggun sekali ya. Ya, Gimana indahnya wanita-wanita tempo dulu sebenarnya dengan karya-karya luar biasa ini. Iya. Artistik. Nah, itu yang kebayang buat saya, artistik sekali. Belum lagi aksesori mulai dari kepala, ujung rambut, segala macam ya. Saya Iya. nggak bisa bayangkan. Nah, ini kalau boleh diceritakan. Kalau ini nih, kepala. ya itu salua namanya. Salua, yang sekarang dari kain? Iya, yang sekarang dari kain. Itu dari tembaga. Ternyata asli salwa itu dari tembaga, teman-teman. Coba lihat. Dari tembaga asli. Nih, saya masih cocok kan? Kalau ini apa kok? Ini untuk kelambu. Jadi kalau orang istilahnya di pelaminan itu kan ada kelambu yang 7 lapis. Oh iya. Nah, biasanya, Oh, yang di pelaminan ya? Iya. Yang di depan ya? Iya, jadi ini untuk menarik kelambunya itu. Jadi kebetulan saya dapat ada 2. Ini aslinya sebenarnya sama-sama perak, cuma ini saya sepuh emas. Jadi dari bahan seperti ini juga ya? Kalau sekarang kan dari kain aja ditarik gitu ya? Dari kain. Jadi ini aslinya dulu seperti ini. Dan ini bisa ketemunya di Museum Mojetung ada. Berarti, oh ada? Ada. Ini. Oh iya. Jadi istilahnya mungkin motifnya. Tapi motifnya? Motifnya mungkin berbeda. Tapi istilahnya seperti ini Tampilannya ada. beginilah gitu ya? Iya. Seperti penarik kelambu untuk yang ini ada nanti di kalau. Dan barangkali bisa jadi tiap daerah punya motif yang berbeda ya? Atau ini memang khusus daerah
Nah, itu aku ketemunya di Padang ya. Padang ya. Sumatera di Padangnya. Tapi nggak tahu kalau di daerah lain punya gitu loh. Ini bukan untuk kelambu di kamar loh. Ini untuk 7 lapis kelambu yang ada di depan pelaminan. Jadi ketika ditarik kainnya kiri dan kanan, kebayang cantiknya ya? Iya, ini yang di depan. Biasanya cuma ditaruh di depan aja biasanya. Ya? Tapi nggak tahu kalau yang 7 lapis mau dipakein ini kan biayanya mahal kok. Mahal. Pelaminan jadi mahal. Iya. Oke. Kalau ini apa lagi nih yang besar ini? Ya, ini pending. Pending ya. Pending apa? Ini namanya pending. Jadi kalau aslinya cawat, bukan? Iya, pending. Oh iya. Iya, pending. Jadi pending ini saya dapatkan di pengrajin sama itu juga. Yeah. Jadi bapaknya bikin ini. Bikin pending ini mungkin nggak bisa diproduksi lagi sekarang. Berat. Jadi jadi istilahnya saya dapatkan ini 2 sama ini ya. Jadi ini saya coba bikin sebenarnya aslinya polos, kemudian saya coba bikin dengan pengrajin. Oh, ini udah dimodif. Aslinya begini. Iya, aslinya gini. Tapi tidak ada motif karena biar cantik saya coba bungkus dengan yang saya buat sendiri ini. Tapi ininya kain. Asli ini ya. Aslinya memang kain. Iya, hanya kain kalau ini. Ini bisa dilihat di Google juga bisa dilihat ya. Kalau orang-orang dulu yang untuk laki-laki Sumatera Barat yang cukup punya kastanya tinggi lah ya. Kastanya tinggi, mereka pakai ini gitu. Jadi ini mengindikan kasta di zaman dulu. Kalau sekarang kan kita lihat cawat itu barangkali cuma segede gini ya. Kecil. Dan rantainya seperti ini nih. Iya. Tapi ternyata dulu kebayang nggak lucunya? Keren kali ya. Kayak begini. Iya. Jadi makanya kalau dulu pernikahan itu menjadi sesuatu yang sangat sakral ya. Ini sama dengan yang tadi bukan? Iya, Kambuy. Ini ada ini daerah Agam ya, ada ininya. Oh, jadi ada beda daerah, beda mainannya, gantungannya ya? Mungkin ya, itu karena apa? Tapi ini bukannya tempat Agam. Itu ya? Tempat siri. Tempat siri ya? Iya. Ini ada korek kuping, untuk janggut juga ada di sini gitu loh. Oh gitu maksudnya? Ya. Oh, jadi ada maksud ya di setiap bagian ini ya? Jadi banyak pesan ternyata teman-teman speak up. Dulu membuat aksesori ternyata tidak hanya persoalan indah untuk dilihat, tetapi ada maksud yang ingin dicapai oleh para pemerhati atau pembuat dari budaya dan seni di zaman-zaman kita dulu, oleh orang-orang tua kita, nenek moyang. Lihat, ini tempat sirih. Jadi dalam satu kambuy istilahnya banyak sekali hal yang ada di sini. Tempat sadahnya ya? Iya, sadah. Sadah. Ini ada jepit jenggot. Jepit. Oh, ini untuk ini. Ya. Untuk narik. Benar. Dan fungsional gitu loh. Tidak hanya hiasan tapi berfungsi. Gimana caranya yang produksi sekarang ya? Iya. Dan harusnya dengan munculnya buku tadi barangkali orang bisa input lagi nih untuk memproduksi hal-hal seperti ini. Iya. Kan jadi membalikkan budaya. Karena gini, kalau kita lihat modifikasi kadang-kadang sudah terlalu lose control ya. Iya. Lose control yang berlebihan, bahkan kita hampir kehilangan jati diri. Iya. Kadang-kadang untuk tidak semuanya, untuk yang modifikasi kadang-kadang jati diri yang sebenarnya jadi hilang. Gitu. Iya. Ya, kalau dulu saya fokusnya ke modif. Iya. Tapi setelah saya bikin buku, saya lari jadi ke Koko pakem. sempat fokusnya ke modifikasi ya? Dulu awalnya karena saya tidak memahami. Jadi saya bikin modifikasi. Tapi kemudian saya balik ke pakem, akhirnya saya Jadi efek pembuatan buku itu buat Koko secara personal ada ya? Besar ya, sehingga belajar, mempelajari satu demi satu, bagian per bagian, sehingga beralih rasa cinta itu. Iya. Seperti sunting juga saya mencari. Sunting asli ketemu? Ada. Oh my God, sudah lengkap nih di Andri Tansil. Sekali lagi saya bilang kalau mau tahu, mau lihat, apalagi untuk Anda yang punya produser, memproduksi film lah, film-film daerah ya, film pendek boleh lah. Untuk datang ngelihat, bisa pinjem malah ya. Iya. Untuk memproduksi itu di Jalan Tamrin nomor 8B. Ada 2 hal yang menarik perhatian saya dari tadi. Ini kayaknya ada kaitannya sama cowok, cuman lebih gede ya. Iya. Ini kambuy juga nih. Ya, untuk cowok. Di Solo, tapi makanya gimana nih? Jadi kalau di Solo itu kan ada yang cowok yang hanya memakai kain hitam diselempangkan gitu. Nah, ini untuk pegangan ininya. Oh, ini aksesorinya barangkali ya. Aksesoris cowoknya. Karena memang kalau untuk cowok lebih simpel sebenarnya. Tapi kalau ini nggak simpel nih, ini keren banget. Ini benang emas. Benang emas. Benang emas. Namanya benang emas asli itu
Oh, katanya ada nomor-nomornya juga ya? Ya, tergantung ininya. Ini kayak mengkilat sekali, nggak. Ini lama punya. Lama punya, nggak lusuh-lusuh. Ya, lama punya. Dan seperti yang tadi ada aksesorinya lengkap. Dan ini untuk cowok. Jadi kebayang, saya kepengen lagi nih kayak. Tapi masih dengan orang yang sama kok. Iya. Nah itulah gitu, kayak Jawa. Yang kepala, ini kepala bukan nih? Iya. Ini seperti salua gitu dipakai. Salua, tapi kok agak mirip-mirip Jawa ya? Iya, terbalik. Terbalik. Nah kan kebayang bahwa anak-anak muda sekarang itu nggak ngerti, nggak tahu. Jangankan barangnya, cara pakai aja nggak ngerti nih. Jadi begini nih. Iya. Oke. Itu kalau di Ini dari? searching di Google, di Bukit Tinggi juga itu di Agam, termasuk Agam ini. Oke. Nanti kalau di searching di Google tuh kelihatan ada ini. Alright. Itu pakaian adat untuk cowok. Dan ini juga ada fotonya di museum. Ada. Ada ya. Di Google ada, maksudnya di pakaian Minang Jadul. Jadul. Minang Jadul. Oke, jadi ada. kalau pengen lihat cari pakaian adat Sumatera Barat Minang Jadul. Nah, itu akan ketemu hal-hal yang ditemuin oleh Ko Andri Tansil yang penuh perjuangan itu. 10 tahun, men. Dan coba lihat. Ini nih yang pakaian. Sulam yang Ko Andri Tansil tadi kalau tidak salah cerita sampai untuk mencari kebenaran tentang sejarahnya ke negeri Cina. Asal muasalnya. Oh iya, emang kelihatannya ini udah itu lama banget itu ya. Ya. Insya Allah. Ini termasuk sarungnya barangkali ini ya? Iya, ini kain bugih lamo kalau bugih. orang dulu bilang. Oh, yang bisa dilipat sangat kecil itu ya? Iya, kain bugih tapi ini yang asli. Jadi kalau mau menemukan yang asli-asli ya di Ko Andri Tansil. Cuman keasliannya itu yang dipertanyakan sekarang. Kenapa nggak muncul-muncul? Harusnya yang asli ini diperjuangkan bersama-sama. Kalau tadi udah serius-serius nih kok. Ya. Sekarang kita agak ada permainan dikit, boleh ya? Jawab cepat. Saya menyebutnya Flash Question Challenge. Artinya beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan, Koko jawab dengan kecepatan kilat. Flash. Oke ya. Nggak butuh waktu berpikir. Kalau berpikir nggak cepat jadinya. Ya. Nah, misalnya yang saya tanya, ini contoh nih. Lebih memilih hairstylist atau makeup artist? Oh, gitu. Nah, kayak gitu. Cepet jawab, jangan mikir dulu kalau ini seperti ini, seperti enggak. Ya. Nah, oke. Kita mulai yang pertama. Kaya materi atau kaya harta? Sama ya? Kaya materi apa kaya karya? Karya. Karya. Dicintai atau mencintai? Dicintai. Milih jadi jomblo tapi bahagia atau punya pasangan tapi menderita? Jomblo. Jomblo. Panjang umur atau panjang rezeki? Panjang rezeki. Alhamdulillah. Itu cuma permainan untuk ya serius-serius banget. Hidup itu indah untuk dinikmati. Jangan terlalu serius, tetapi di tengah kita tidak serius, perlu ada konteks berpikir melangkah demi langkah akan seperti apa. Baik, teman-teman Honey Speaking, kita minta terakhir sebagai closing statement dari Koko, harapannya terkait dengan buku dan apa yang kita lihat tadi ini. Oh, dari saya ya. Iya. Jadi saya mengharapkan buku ini bisa tercipta ya. Maksudnya bisa tercetak berapa? Ya awalnya itu memang syaratnya 3.000 ya. 3.000. Oke, saya mengharapkan itu bisa tercipta gitu. Karena itu adalah hasil jeripayah saya selama ini. Kemudian saya mengharapkan ke depannya saya bisa membuat suatu museum kecil Alhamdulillah. Tentang ini ya? Ya, jadi mudah-mudahan kalau ada yang bersedia mensupport saya nantinya, ya kan? Karena umur kan kita tidak tahu kapan ya. Jadi istilahnya kalau saya nggak ada, barang ini akan sia-sia. Percuma saya kumpulkan bertahun-tahun. Kalau tidak terjaga dengan baik. Hanya itu sih yang kita boleh nggak ada tapi karya masih akan terus berlanjut ya. Nah, makanya saya mau bikin buku itu, jadi suatu saat orang akan melihat, oh ini Sumatera Barat punya dulu Mua yang menciptakan ini. Yes. Hanya itu yang saya ingin dapatkan. Speak Up, Honey Speaking bersama orang-orang hebat. Cukup panjang waktu kita berbincang, tapi sebenarnya masih banyak yang perlu kita analisis dan kita kejar informasi dari seorang Ko Andri Tansil. Apalagi harapan dan cita-cita beliau di closing statement tadi kita ngelihat tanpa pamrih
bagaimana budaya ini terus berkembang, bagaimana pada akhirnya barang-barang ini bisa dikenal, bisa diketahui, akhirnya dimengerti oleh anak-anak muda saat ini. Dan perlu support sebenarnya. Karena Ko Andri Tansil tidak akan bisa melangkah sendiri untuk mengembangkan dan mempertahankan ini. Tapi support seperti apa? Jangankan untuk support budaya ini sampai museum yang dicita-citakan akan berdiri, ketika 3.000 buku saja sampai saat ini belum ada yang support. Jadi silakan kepada teman-teman Hari Speaking dibantu, barangkali ada yang bisa celah yang kita bisa manfaatkan, komennya seperti apa. Mudah-mudahan akan sampai kepada pihak-pihak terkait dan pihak berwenang, sampai akhirnya yang buku itu bisa lahir dan nanti akan ada museum mini dari budaya alam Sumatera Barat karya dari Ko Andri Tansil. Terima kasih banyak Ko. Ya, sama-sama. Terima kasih untuk informasinya dan teman-teman semuanya. Kita akan ketemu lagi dengan orang-orang hebat di Speak Up berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.